Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelinda Nisa Putri dengan NIM 642004330. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP, barang kena pajak, dan atau JKP, jasa kena pajak, dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan atau pemanfaatan JKP, jasa kena pajak, dari luar daerah pabean, dan atau impor BKP, barang kena pajak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pajak keluaran berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25 adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang masih berkaitan dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Ini ada dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2. Ini menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Nah, dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B ini menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 9. Nah, apa sih faktur pajak? Nah, menurut Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 1 angka 23, yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak. Nah, fungsi dari faktur pajak itu apa aja? Yaitu yang pertama, sebagai bukti pungutan pajak bagi PKP, pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP atau JKP, dan bagi Dirjen Pajak Bea Cukai atas impor barang. Nah, yang kedua ini juga sebagai bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi PKP, pengusaha kena pajak pembeli BKP atau JKP, atau bagi yang mengimpor BKP. Nah, yang ketiga ini fungsinya sebagai sarana pengkreditan pajak masukan. Nah, yang keempat ini fungsinya sebagai dasar pembuatan nota return. Nah, faktur pajak sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada faktur pajak standar. Ini lalu yang kedua ada faktur pajak bagi PKP, pedagang eceran, pengusaha kena pajak pedagang eceran. Yang ketiga, dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Nah, apa sih faktur pajak standar? Nah, faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Nah, lalu selanjutnya yang berkaitan dengan pajak masukan dan pajak keluaran ini ada dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3. Ini menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan yang nilainya yang harus disetor oleh PKP, pengusaha kena pajak. Nah, lalu selanjutnya ada dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selebihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi diingat bahwa jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka itu disebutnya pajak lebih bayar. Nah, jika pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran, maka disebutnya pajak kurang bayar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan dari pajak masukan dan pajak keluaran. PT Milkita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Pada bulan Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP barang kena pajak ini sebesar 6 juta rupiah. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 3 juta rupiah. Lalu pada bulan Februari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta rupiah. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 7 juta rupiah. Lalu pada bulan Maret 2014 ini pajak yang telah dipungut dibayar saat perolehan BKP saat itu sebesar 6 juta rupiah.
Lalu pajak keluaran yang telah dipungut ini sebesar 12 juta rupiah. Nah, lalu pada bulan April 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP ini sebesar Rp5.500.000. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut ini sebesar Rp0. Pada bulan Mei 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar Rp10.960.000. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut sebesar Rp0. Lalu pada bulan Juni 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar Rp0. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut ini sebesar Rp10.700.000. Nah, berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Milkita Cookies pada bulan Januari sampai bulan Juni 2014. Nah, ini jawabannya, perhitungannya. Pada bulan Januari 2014, pajak keluaran ini sebesar 3 juta rupiah, lalu pajak masukannya sebesar 6 juta rupiah. Jadi, PPN lebih bayarnya ini sebesar 3 juta rupiah. Lalu pada bulan Februari 2014, pajak keluaran ini 7 juta rupiah, pajak masukannya 6 juta rupiah. Jadi PPN kurang bayarnya 1 juta rupiah. Karena ada kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Januari 2014 sebesar 3 juta rupiah, jadi PPN lebih bayarnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, lalu pada bulan Maret 2014, pajak keluarannya ini sebesar 12 juta rupiah, lalu pajak masukannya 6 juta rupiah. Jadi PPN kurang bayarnya 6 juta rupiah, karena ada kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Februari 2014 sebesar 2 juta rupiah, jadi PPN kurang bayarnya sebesar 4 juta rupiah. Lalu pada bulan April 2014, pajak keluarannya 0, lalu pajak masukannya Rp5.500.000, jadi PPN lebih bayarnya sebesar Rp5.500.000. Lalu pada bulan Mei 2014, pajak keluarannya sebesar Rp0, pajak masukannya sebesar Rp10.960.000, jadi PPN lebih bayarnya sebesar Rp10.960.000. Lalu ada kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Maret 2014 sebesar Rp5.500.000, jadi PPN lebih bayarnya sebesar Rp16.460.000. Lalu pada bulan Juni 2014, pajak keluarannya ini sebesar Rp10.700.000, lalu pajak masukannya sebesar Rp0, jadi PPN kurang bayarnya sebesar Rp10.700.000. Lalu ada kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Mei, itu sebesar Rp16.460.000, jadi PPN lebih bayarnya sebesar